Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar dan berbagi. Apa kabar Bapak Ibu guru, program guru belajar dan berbagi di seluruh Nusantara dan Bapak Ibu guru semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Baiklah Bapak Ibu guru dan semua pemirsa. Video saya ini adalah video berseri tentang seri Semangat Guru pada program Guru Belajar dan Berbagi. Kali ini saya akan membahas tentang materi dan kuis pembelajaran 1 asinkronus, resilience, tangguh, dan teknologi. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan mutu belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar Anda. Kita mulai dari mengenal course konten pada LMS di SIM PKB masing-masing, atau yang masih belum mendaftar silakan segera mendaftar karena ini adalah program gratis, dapat ilmu, dapat sertifikat nasional. 32 jam pelajaran. Baiklah, pada course konten kita lihat pada pelajaran 1 asinkronus, karena sebelumnya ada pelajaran 1 sinkronus. Kali ini video yang akan saya bahas tentang pelajaran 1 asinkronus, resilience, tangguh, dan teknologi. Terdapat 6 topik dan 2 kuis. Pertama, kita akan melihat rekaman webinar yang sudah berlangsung sebelumnya. Baik kita bisa saksikan secara live maupun secara tunda yang tersemat pada LMS masing-masing. Lalu ada penilaian tengah, yaitu kuis penilaian tengah pelajaran 1. Lalu ada materi belajar mandiri. Kemudian ada latihan mandiri, pelajaran 1, rencana pengembangan diri. Lalu diakhiri dengan penilaian akhir, yaitu kuis penilaian akhir pelajaran 1. Nah, itu adalah course konten pada pelajaran 1 asinkronus. Pada rekaman webinar, video rekaman webinar resiliensi membahas apa itu sebenarnya resiliensi, apa itu SAMR, dan bagaimana strategi saya atau kita melakukan tingkat-tingkatan SAMR itu. Lalu pada kuis penilaian tengah pada pelajaran 1 ini, kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak dan Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan atau kita mengalami kesulitan, luangkan waktu untuk menyimak kembali video rekaman webinar dan atau baca kembali naskah belajar mandiri. Oke, kita langsung pada kuis penilaian tengah pelajaran 1, yaitu ada 7 buah soal pilihan. Kita mulai dari soal nomor 1. Apakah itu resiliensi? Jawabannya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Soal nomor 2, apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Jawabannya adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Soal nomor 3, apakah itu SAMR? Yaitu tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Soal nomor 4, SAMR adalah singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Soal nomor 5, pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Soal nomor 6, dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya? Yaitu jawabannya, berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru, usahakan bisa belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat, buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas, dan lain-lain. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa sering belajar aplikasi baru. Jadi pilihan soal nomor 6 ini semua jawaban benar. Soal nomor 7, soal terakhir pada kuis penilaian tengah atau pelajaran 1 ini. Apakah karakteristik pengguna teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution?
Jawabannya adalah kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Baiklah Bapak Ibu, guru belajar dan para penonton video ini semuanya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya adalah materi belajar mandiri. Di antaranya satu, kerangka SAMR, yaitu berisi pemaparan tentang kerangka SAMR. Naskah ini disusun khusus agar Anda dapat langsung membayangkan pengembangan skenario KBM Anda atau kegiatan belajar mengajar kita. Yang kedua yaitu resiliensi dan kerangka SAMR. Naskah ini menindaklanjuti naskah sebelumnya. Naskah ini berisi uraian pendek tentang keterampilan apa yang perlu Anda kenal untuk menempuh tingkat-tingkat SAMR dan potensi tantangan-tantangan pada masing-masing tingkat SAMR. Nah, kedua materi ini dapat kita unduh di laman atau di e-learning atau LMS pada SIMPKB kita masing-masing. Jika kita mendaftar, maka dapat kita baca seutuhnya tentang dua materi belajar mandiri ini. Nah, lalu pada langkah berikutnya yaitu pada latihan mandiri, pelajaran 1 rencana pengembangan diri. Ada instruksi di sini adalah Anda akan membuat plan perjalanan pertama pengembangan diri Anda dalam praktik e-learning dan mengantisipasi tantangan yang akan Anda hadapi dalam perjalanan pertama tersebut. Gunakan naskah rencana pengembangan diri yang sudah disiapkan di topik ini. Jadi kita unduh dulu, lalu kita isi untuk sebagai rencana pengembangan diri atau latihan mandiri kita. Lalu silakan mengerjakan dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Template ini dibuat di Google Doc. Silakan menyalin dokumen ini dengan mengklik tombol. Tombol di bawah ini yaitu tombol unduh template Google Doc tentang rencana pengembangan diri. Ada catatan tambahan yaitu tugas ini pilihan sesuai kesepakatan. Mengerjakan tugas ini akan membantu mengikuti pelajaran berpikir kritis pada episode 2. Tugas ini personal bukan kelompok. Anda tidak dinilai berdasarkan benar atau salah. Anda tidak dinilai berdasarkan target SAMR yang tinggi. Dokumen ini membantu pengembangan diri Anda dan dokumen ini adalah alat bantu pengembangan Anda. Nah, kita masuk ke kuis penilaian akhir pada pelajaran 1. Soal nomor 1, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Yaitu setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Soal nomor 2, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modification? Jawabannya ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Soal nomor 3, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation? Jawabannya adalah kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama dengan Anda meningkatkan sedikit karena pemanfaatan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Soal nomor 4, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat. Jawabannya adalah augmentation. Soal nomor 5, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Memanfaatkan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat. Jawabannya adalah substitution. Soal nomor 6, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat modification. Soal nomor 7, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya mengadakan festival, webinar, proyek, pameran, dan atau pentas virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat redefinition. Demikianlah materi pembelajaran dan kuis-kuis yang ada pada pembelajaran 1 asinkronus teknologi atau pada seri guru semangat guru pada pembelajaran yang pertama asinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kemudian juga berikan komentar Anda untuk perbaikan video ini. Saya mengingatkan bahwa saya akan membuat video ini secara berseri. Dan sampai jumpa, nantikan video-video saya selanjutnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.